Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Kepada teman-teman warga umat Islam masyarakat di Kecamatan Ayah yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan satu nasihat untuk diri kami pribadi dan juga teman-teman sekalian tentang Ramadan. Bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan, dan potensi untuk kita menjadi orang yang bertakwa besar. Karena apa? Setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ujungnya nanti Allah akan memberikan satu nikmat, yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Salawat dan salam hanya milik Allah, semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang kita jadikan contoh keteladanan dalam setiap aktivitas kita. Ada satu waktu ketika Umar bin Khattab itu berdialog dengan sahabat Nabi yang lain namanya Ubay bin Ka'ab. Umar satu ketika bertanya tentang takwa. Wahai Ubay, apakah itu takwa? Maka terus kemudian Ubay ketika ditanya malah justru balik bertanya. Kira-kira kalau engkau wahai Umar berjalan di sebuah jalan, di situ banyak durinya, jalannya licin, apa yang akan engkau lakukan? Maka terus kemudian Umar menjawab, saya akan berjalan dengan cara hati-hati ketika melewati jalan yang licin atau berbatu atau berduri. Maka Ubay mengatakan itulah salah satu definisi takwa, menjalani hidup dengan cara hati-hati. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan ini menjadi satu madrasah atau sekolah kita yang nanti berusaha untuk meraih takwa. Dalam konteks kita maknai sebagai takwa adalah sikap hidup berhati-hati. Salah satu kehati-hatian kita adalah tentang harta. Maka teman-teman sekalian, ada satu kisah sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, itu sangat berhati-hati dengan rezeki yang Allah berikan kepada Salman. Ada satu perbedaan makna atau sikap terkait dengan harta dan rezeki. Kalau harta itu biasanya ukurannya atau cara pandangnya adalah banyak sedikit, tetapi kalau rezeki itu ukurannya adalah lapang dan sempit. Maka kita sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan satu aplikasi terbaik namanya fitrah, maka yang pertama kita lakukan terkait dengan kehati-hatian dalam hal harta adalah satu, selama kita hidup kita tidak perlu risau, pasti rezeki kita sudah dijamin oleh Allah selama kita masih hidup. Jadi kalau kita sudah habis rezekinya, maka otomatis kita meninggal. Karena salah satu syarat orang meninggal adalah jatah rezeki di dunia ini sudah habis. Kemudian yang berikutnya adalah rezeki itu cara pandangnya adalah lapang dan sempit. Maka kalau kita diberikan rezeki yang lapang, tugas kita adalah bersyukur. Kalau kita diberikan ujian rezeki yang sempit, maka tugas kita adalah bersabar. Ada segolongan umat manusia yang diberi ujian kelapangan rezeki, dia mampu bersyukur. Bahkan sebaliknya, dia tidak bisa bersyukur. Ada segolongan umat Islam yang terus kemudian diberikan ujian sempit rezeki, dia mampu bersabar, atau sebaliknya. Maka dalam kondisi apapun kita sebenarnya tidak perlu risau. Maka Salman itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana konsep rezeki lapang dan sempit. Kalau kita menemukan yang lapang kita bersyukur, menemukan yang sempit kita bersabar. Sama mengajarkan pada diri kita bahwa konsep rezeki itu ukurannya adalah lapang dan sempit. Maka Salman itu ketika mendapatkan rezeki dari Allah itu tidak pernah risau dengan jumlahnya, tapi Salman selalu fokusnya adalah berapapun yang Allah berikan kepada Salman, maka Salman akan berusaha untuk mengelola sebaik mungkin. Salah satu konsep manajemen keuangan yang disampaikan Salman kepada kita adalah Salman selalu membagi rezeki dari Allah itu dalam 3 pos. Pos yang pertama untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif, nanti prosentasenya bisa relatif begitu. Terus kemudian pos yang kedua itu untuk sedekah. Terus kemudian pos yang ketiga itu untuk investasi, ditabung, atau mungkin kebutuhan yang lain. Maka misalkan asumsinya Salman itu rezeki yang didapatkan adalah 2 juta. Maka untuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya konsumtif 70%. Maka 7 kali 2, 1,4 itu menjadi komitmen konsumtif pada bulan itu. Terus kemudian untuk investasi atau ditabung adalah 20%.
maka ada 400.000 yang ditabung. Maka jangan lupa ada pos sedekah, misalkan sedekahnya 10%, maka ada 200.000. Kalau asumsinya 2 juta, berarti 200.000 harus menjadi pos sedekah yang harus kita komitmenkan pada bulan itu, harus kita sampaikan. Apalagi terus kemudian misalkan sedekahnya kita sampaikan melalui Lazismu Kebumen kantor layanan ayah. Maka kalau kita belajar seperti itu, maka cara pandang rezeki itu bukan pada ukuran banyak sedikit, tetapi lapang dan sempit. Semoga kita bisa kena. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu ketika dilahirkan ke dunia oleh Allah itu sudah dibekali satu aplikasi terbaik namanya fitrah. Maka kita harus yakin ketika memang nanti kita mau sehat keuangannya, maka salah satunya adalah kita mempraktekkan manajemen keuangan versi Salman. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan kita tidak pernah risau kepada berapapun nominal yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita adalah berikhtiar. Apalagi ada satu tingkatan rezeki, bahwa rezeki itu tergantung sejauh mana kita berikhtiar. Malah bisa jadi ada satu hal kita rezekinya di antara A dan B, tetapi ikhtiar kita di antara A dan B, tetapi rezekinya ada di tempat C. Contoh adalah sa'i, satu gambaran bahwa ada kalanya yang namanya ikhtiar menjemput rezeki itu tidak harus lahir dari tempat itu. Jadi sa'i antara Safa dan Marwah yang ditempuh oleh Ibunda Hajar dan Ananda Ismail selama 7 kali, ternyata ikhtiar Safa Marwah terus kemudian belum mendapatkan rezeki dari Allah berupa Zam-Zam yang keluar di antara Safa dan Marwah. Justru malah Zam-Zam itu yang kita ilustrasikan sebagai rezeki itu hadir di tempat lain. Maka ada satu konsep bahwa ada kalanya Allah itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Maka jamaah sekalian, mari kita sebagai umat manusia terus berikhtiar agar terus kemudian selama kita hidup kita yakini bahwa rezeki Allah sudah dijamin kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Terus kemudian tugas kita ikhtiar sambil berharap semoga ikhtiar kita ya menjadikan satu wasilah rezeki dari Allah. Berapapun itu, kalau Allah memberikan rezeki yang lapang kita bersyukur, Allah memberikan rezeki yang sempit kita bersabar. Maka sa'i dulu, Zam-Zam kemudian. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.